Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Oksi Yuliana, NPM A1L021013, kelas 1A, mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat. Yang pertama, mampu menjelaskan sumber ajaran Islam. Segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar untuk menjalankan syariat Islam. A. Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. 2. Mampu menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah sumber hukum yang paling utama. Semua hukum Islam harus merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran, karena isi Al-Quran merupakan firman Allah yang sudah terbukti bermanfaat jika diamalkan. 3. Mampu menjelaskan keistimewaan atau bukti kebenaran dan keutamaan mempelajari Al-Quran. Seseorang akan mendapatkan nilai pahala yang tinggi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dengan mengamalkannya. 5. Materi kelima. 1. Mampu menjelaskan pengertian as-sunnah dan pengertiannya. Pengertian as-sunnah atau sunnah secara etimologi adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Sejarah istilah pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. 2. Mampu menjelaskan kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. As-sunnah adalah sunnah Nabi, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan terhadap perkataan atau perbuatan para sahabatnya yang ditujukan sebagai syariat bagi umat ini. As-sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh atau cara pelaksanaan suatu amalan, baik dalam perkara kebaikan maupun kejelekan. 3. Mampu menjelaskan fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran adalah A. Sunnah berfungsi sebagai penguat atau takkid atas apa yang dibawa Al-Quran. B. Fungsi sunnah sebagai penjelas tabyid atas yang terdapat dalam Al-Quran adalah Al-Quran yang membawa syariat secara ijmal dan sunnah yang menjelaskan sekalian juz'inya. 4. Mampu menjelaskan pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad yaitu mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dani, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. 5. Mampu menjelaskan fungsi dan kedudukan ijtihad. Fungsi ijtihad ialah untuk menetapkan hukum sesuai sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti dalam Al-Quran dan hadis. B. Kedudukan ijtihad adalah ijtihad menepati kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Itulah materi dari saya, materi 4 dan 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.